Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan dengan tujuan mulia, membantu peningkatan gizi anak sekolah dan mencegah stunting, serta memastikan mereka belajar dengan kondisi yang lebih sehat. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul kejadian yang harus dipelajari bersama. Sejak program ini berjalan, tercatat lebih dari 11.000 laporan dugaan keracunan. Angka ini bukan hanya angka, ini sinyal kewaspadaan dini. Dalam surveillance kesehatan, kejadian seperti ini tak boleh dianggap biasa. Ketika banyak anak mengalami gejala mual, muntah, atau sakit perut, setelah mengonsumsi makanan yang sama, itu menjadi indikator penting adanya masalah dalam rantai penyediaan makanan. Jika pola kejadian terjadi berulang dalam waktu berdekatan dan melibatkan banyak orang, maka sistem harus segera merespons. Peringatan dini harus keluar agar tindakan cepat dapat dilakukan. Salah satu contoh nyata terjadi di sekolah di Blora, Jawa Tengah. Lebih dari 200 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan, bahkan sekitar 20 siswa masih harus mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini menunjukkan bahwa kasus ini tidak bersifat lokal atau sporadis, namun berpotensi meluas menjadi kejadian luar biasa jika tidak ditangani. Beberapa faktor resiko yang diduga menyebabkan kasus ini antara lain: penyiapan makanan skala besar dengan dapur pusat sehingga makanan dikemas dan dikirim ke banyak sekolah. Suhu makanan tidak terjaga selama distribusi, membuat bakteri berkembang. Kurangnya standar higienitas dalam pengolahan makanan, serta minimnya pelatihan sanitasi bagi para penjamah makanan, dan kurangnya pengawasan rutin terhadap vendor penyedia makanan. Jika faktor ini diabaikan, resiko kontaminasi meningkat drastis. Jika ditemukan dugaan keracunan, langkah respon cepat harus dilakukan. Pertama, deteksi dan pelaporan cepat oleh guru dan puskesmas. Kedua, korban gejala berat harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan terapi cairan, pemeriksaan, dan observasi medis. Ketiga, sisa makanan tidak boleh dibuang, harus diamankan. Sampel harus diuji di laboratorium untuk mencari sumber kontaminasi. Keempat, audit total pada dapur, bahan pangan, alat masak, distribusi, dan SOP penjamah makanan. Kelima, komunikasi resiko ke publik harus jelas dan transparan. Komunikasi yang disampaikan tidak menimbulkan kepanikan. Pencegahan adalah kunci. Beberapa hal yang perlu dilakukan: penjamah makanan harus mendapat pelatihan higienitas dan sertifikasi laik hygiene sanitasi. Sekolah dan orang tua harus berani melapor jika makanan basi, tidak layak, atau mencurigakan. Anak-anak harus dibiasakan mencuci tangan sebelum makan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan evaluasi rutin. Program ini punya potensi besar untuk generasi Indonesia yang sehat. Namun, keselamatan pangan harus tetap menjadi prioritas utama. Kasus keracunan ini bukan untuk menyalahkan. Kasus ini adalah pelajaran agar sistem menjadi semakin baik. Agar semua anak bisa menikmati makanan sehat, aman, dan bermutu. Dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan mahasiswa seperti kita, program MBG dapat berjalan lebih aman,